Assalamualaikum, halo, kembali lagi ke channel Doyan Main, channel yang membahas tempat-tempat wisata dan camping keluarga. Hari ini kami nggak camping ya. Di video ini kami ingin membagikan pengalaman kami menuju Turki untuk liburan dan ibadah umroh. Kami mengikuti paket umroh plus Turki yang diselenggarakan agen Travel Raudoh yang memiliki kantor di Jakarta dan Bandung. Kami berangkat dari Lenteng Agung pukul 5 sore, sementara flight pukul 12 malam. Ya, jadi lumayan lama nih nunggunya di bandara. Kami sengaja berangkat lebih cepat karena takut kejebak macet. Apalagi ini lagi super long weekend nih. Ya maklum ya, libur Isra Mi'raj dan Imlek. Jadi libur dari hari Sabtu sampai hari Rabu. Setelah mendapatkan briefing dari Mas Ali ketua rombongan, kami langsung melakukan proses check-in. Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa di-subscribe ya, biar kita makin semangat lagi kontennya. Dubai ya, Alhamdulillah kami sudah sampai di Dubai untuk transit setelah 8 jam perjalanan dari Jakarta. Kondisi di Terminal 2 ini sangat padat ya. Wisatawan di sini didominasi dari India dan Bangladesh. Setelah 4 jam menunggu, kita lanjutkan perjalanan ke Istanbul dengan menaiki pesawat Fly Dubai. Alhamdulillah kita sudah sampai Istanbul setelah 4 jam perjalanan dari Dubai. Kita udah sampai Istanbul, teman-teman. Alhamdulillah. Waktu pemeriksaan di imigrasi ada sedikit kendala ya. Saya tertahan sekitar 10 menit. Padahal rombongan saya yang lain hanya dicap dan gak lebih dari 2 menit selesai. Petugas imigrasi periksa paspor saya dengan komputer dengan muka serius banget nih. Dia sambil bertelepon dengan menggunakan bahasa Turki. Katanya petugas itu sedang meminta konfirmasi. Saya sendiri nggak tanya apapun ya, sempat dilakukan juga nih. Dokumen di paspor saya sudah lengkap, termasuk saya lampirkan tiket PP dan booking hotel. Oh ya, masuk Turki nggak perlu visa ya, jadi seharusnya cuma dicap aja. Setelah menunggu lama, ya akhirnya alhamdulillah saya diizinkan masuk. Beliau tadi namanya Hasan, guide kita selama di Turki. Beliau orang asli Turki, cuma sudah fasih banget bahasa Indonesia. Setelah bagasi selesai, kita langsung meninggalkan Istanbul untuk menuju kota Bursa yang berada di barat laut Turki. Untuk sana harus menempuh perjalanan selama 1,5 jam melalui jalur darat. Selama perjalanan kita bisa melihat pemandangan yang indah banget. Banyak perkebunan zaitun. Cuaca juga alhamdulillah cerah, tapi cukup dingin nih. Suhu di Istanbul sampai 9 derajat. Cukup dingin nih untuk orang Jakarta kayak kita nih. Dan Januari di sini memang masih musim dingin. Di Bursa cuaca lebih dingin lagi, mencapai 5 derajat. Jadi yang mau ke Turki di bulan Desember Januari harus siap jaket yang tebel ya. Ini kami sudah sampai di kota Bursa, kota keempat terpadat di Turki. Bursa pernah menjadi ibu kota Kesultanan Utsmani, jadi masih banyak bangunan-bangunan peninggalan masa Utsmani. Dan kota ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan lokal maupun mancanegara. Jadi nggak kaget ya, tempat wisata ini tuh ramai banget. Di kota ini kami akan mengunjungi tempat yang sangat bersejarah, yakni Masjid Grand Mosque. Sebenarnya banyak tempat bersejarah di sini yang menarik buat kita kunjungi. Ada Green Tomb, makam para sultan, Central Bazaar, Turkistan Islam Museum, dan masih banyak lagi nih. Cuma waktunya terbatas, jadi kita nggak bisa berkunjung ke semua tempat. Ini pintu masuk area Masjid Grand Mosque. Cukup ramai karena emang di sini lagi musim liburan. Masjid ini didirikan pada tahun 1396 dan baru rampung di tahun 1399. Sultan Bayezid I yang berkuasa saat itu memerintah membangun masjid ini untuk merayakan kemenangan Ottoman di Perang Nikopolis. Masjid ini merupakan monumen utama arsitektur Ottoman dan salah satu masjid terpenting di kota ini. Terletak jantung kota tua dan dikelilingi oleh pasar-pasar yang bersejarah. Masjid ini punya 3 pintu masuk ya, di sisi utara, timur, dan barat. Masjid ini berisi 192 kaligrafi yang ditulis oleh 41 kaligrafer Ottoman yang berbeda pada periode itu.
Sebagian besar kaligrafi ini berasal dari tahun 1778 dan 1938. Kaligrafi yang ditulis di dinding ini merupakan ayat Al-Quran, hadis, 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nama-nama Nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, dan nama-nama ulama Islam. Ini menarik banget nih di sini. Ada tempat wudhu yang berada di tengah area masjid. Gaya arsitekturnya cukup klasik khas Ottoman. Ini teman-teman bisa naruh sepatu ya, ada banyak rak sepatu. Jadi nggak perlu takut bingung naruh sepatunya di mana. Tapi bagusnya sih teman-teman bawa kantong plastik ya buat naruh sendal atau sepatu ya. Setelah melihat-lihat dalam masjid, kita mau ajak teman-teman melihat suasana sekitar. Seperti teman-teman lihat nih, ada banyak pedagang kaki lima di sini. Kalau teman-teman mau beli, nah harus kita nawar nih di sini. Ini malum, wilayah turis jadi bisa aja dimahalin. Nah, ini suasana pertokoan di sekitar masjid. Ada banyak pedagang di sini, dari penjual topi, pakaian, pernak-pernik sampai banyak kafe di sini. Sayang banget kita nggak punya banyak waktu di sini, karena kita harus ke hotel untuk istirahat. Oke, lagi jalan. Ya. Nabil. Ini pukul 7 malam dan sekarang kami sudah sampai di Hotel Anatolia di Kota Bursa. Sebelum ke kamar, kami terlebih dahulu makan malam. Malam ini kita makan sop khas ini. Cuma saya lupa namanya apa nih. Rasanya sih agak asam dan creamy ya. Ya, kita butuh adaptasi nih untuk sesuaikan makanan di sini. Alhamdulillah kita mendapatkan menu nasi ayam dan kentang. Kondisi kamar kita di Hotel Anatolia ya. Kondisinya sih lumayan bagus. Barang kita masih berantakan banget. Dan Niko ada di sebelah sana. Nah, ini toiletnya nih. Ya. Ini bersih. Ada yang hangatnya juga, water heater. Oke, sip. Nah, ini juga ada pengending rambut. Ada. Ini hari kedua kami di Turki. Setelah tadi sarapan, pagi ini kami menuju ke Gunung Uludag, yang lokasinya tuh hanya 1 jam dari hotel kami menginap. Sebelum menuju Gunung Uludag, kami mampir ke toko oleh-oleh di Kota Bursa ini. Tolong dengar. Ini bukan yang legal, maksud saya bukan yang dari mana. Jadi karyawan di toko ini banyak yang bisa bahasa Indonesia. Soalnya banyak nih agen travel di Turki yang membawa wisatawan asal Indonesia ke toko oleh-oleh ini. Jadi untuk teman-teman yang ke Turki lewat travel dan mampir ke Bursa, kemungkinan pasti akan mampir ke tempat ini. Toko ini cukup lengkap ya, menjual berbagai makanan khas Turki, cemilan, pernak-pernik, kain, kopi, dan parfum juga ada. Kualitas di sini namanya Super Igeris. One kopi, cobain. Gimana rasanya? Lebih kayak coklat gitu, karamel. Kok coklat sih? Kayak coklat karamel rasanya. Setelah 1 jam berada di Ottoman Bazaar tadi, kami lanjut ke pegunungan Uludag. Di sana kami akan menaiki gondola atau telefrik. Ini lagi musim liburan, jadi cukup panjang antrian naik gondola. Untuk tarif sebesar 600.000 per orang. Kami bisa masuk lebih cepat karena sudah booking online sebelumnya di web resmi Bursa Telefrik.
Nah, ini sampai nih kayaknya nih. Nah, sampai alhamdulillah. Tenang, Sabar. Ayo, anak-anak pegangin. Alhamdulillah kita sudah sampai di Gunung Uludak. Nah, anak-anak mau ke toilet dulu nih. Di sini ke toilet bayar 10 lira ya, atau nyaris 5.000 rupiah. Di terminal Telefrik ini ada banyak penjual makanan dan souvenir. Jadi tenang aja nih, yang nggak sempat beli makanan bisa beli di sini. Ini pukul 11 siang dan alhamdulillah cuaca cukup cerah. Untuk suhu lumayan dingin mencapai 5 derajat. Tapi kalau cuaca buruk bisa mencapai minus lebih dari 5 derajat. Ada banyak aktivitas yang bisa teman-teman lakuin di sini. Bermain ski, keliling dengan motor salju, atau mengunjungi banyak spot foto yang keren banget di sini. Atau teman-teman juga bisa kulineran. Ada banyak kafe dan jajanan kaki lima. Jangan. Tepuk-tepukan aja dah. Kita sampai ke atas sana deh. Oke. Ayo. Kena pas banget ya. Ini ada penyewaan motor salju atau snowmobile. Untuk harga sekitar 4.000 lira atau sekitar 1,4 juta per 1 jam. Ya lumayan mahal ya. Ini banyak toko souvenir dan juga banyak jajanan. Dan saya baru tahu nih, di sini juga banyak yang jual Indomie. Ada Indomie. How much, sir? 100 lira. Sekitar 50 ribuan lah kalau nggak salah ya, mudah-mudahan. Ya, tuh ada. Jauh-jauh ada Indomie tuh. Di warung ini saya beli Indomie dan kentang goreng. Harga kentang 250 lira atau 130 ribuan. Agak lumayan mahal ya, karena ini memang daerah wisata. Potato. Oke. Oke, thank you. What's your name, sir? Emrah, oke. Tomorrow go to Next month. To meet his friend. Tadi saya banyak ngobrol sama abangnya. Dia bilang pengen ke daerah Kemang, Jakarta untuk teman-temannya. Ya semoga ketemu ya. Setelah 2 jam di Uludak, ini kami lanjut menuju kota Kadasian. Waktu tempuh dari sini sekitar 6 jam perjalanan. Jalan dengan menggunakan jasa travel memang plus minus ya. Plusnya kita nggak pusing bikin akomodasi dan kita dapat teman baru sama rombongan. Minusnya kita nggak bisa ekspor satu tempat dengan puas ya. Mungkin satu tempat kita dikasih waktu cuma sekitar 2 jam. Karena kita harus mengejar tempat lain ya supaya tepat waktu. Ini pukul 9 pagi. Alhamdulillah cuaca cerah. Pagi ini kita ada di pabrik pakaian kulit yang sudah cukup terkenal banget di sini. Oke. Oke. Halo. Günaydın. Oke, halo. Thank you. İster misin? Apple tea, ice tea. Yes. Thank you.
Ini dia koleksi di Silvio Leather. Ada jaket, tas, rompi, dan topi juga ada. Untuk harga mulai dari 2 jutaan rupiah ya itu ya. Cukup mahal ya untuk ukuran saya kalau mendang-mending. Nah ini Mas ya oleh harganya ya. Satunya euro lagi. Lebih murah. Setelah 1 jam di pabrik kulit, kita lanjut mengunjungi desa kuno Sirince Village. Maaf ya kalau saya salah spelling, soalnya bahasa sini agak susah. Desa kuno ini dulunya ditempati oleh orang-orang Yunani dan lokasinya berada di wilayah pegunungan. Ini kita sudah sampai di desa kuno Sirince. Untuk suasana nyaman banget, bersih, tertata rapi, udara juga cukup dingin. Desa ini masih banyak mempertahankan bangunan lama yang sudah berdiri berabad-abad yang lalu. Tapi banyak juga yang sudah berubah menjadi kafe, coffee shop, dan toko oleh-oleh. Dulunya desa ini diberi nama Circinze oleh penduduk lokal yang artinya buruk rupa. Karena penduduk sini pada masa itu nggak mau orang asing datang ke sini. Namun seiring waktu penduduk sini mulai terbuka dan mengganti nama desa ini menjadi Sirince yang artinya nyaman atau cantik. Nah ini saya coba kopi khas Turki. Bubuk kopi sudah ada di dalam wadah lalu diaduk di dalam pasir yang panas selama 1 menit. Ini harganya sekitar 100 lira atau 50.000 per cangkir. Terus. Kasihan banget ya. Yang rokok jadi kasihan banget. Selain jual kopi, ini abangnya juga jual jus. Seger banget nih kayak ini. Harganya 100 lira atau sekitar 50.000 sama kayak harga kopi tadi. Lumayan dingin di sini. Anginnya aduh, banyak tukang ya oleh-oleh. Cuma memang harganya lumayan ya. Bisa 200 atau 300 lira. Tergantung kita bisa nawar apa enggak. Cuma sayang kita nggak punya banyak waktu di sini. Ini cuma sebentar, cuma 40 menit, nggak cukup buat ngelilingin semuanya. Setelah 1 jam lebih berada di desa Sirince, kita lanjut ke daerah Pamukkale yang butuh waktu 4 jam perjalanan. Perjalanan menggunakan jasa travel ya plus minus ya. Plusnya kita nggak pusing bikin akomodasi, karena sudah ada tim yang menghandle, dan kita juga mendapatkan teman baru. Kekurangannya kita jadi kurang bisa eksplor satu wilayah nih, karena keterbatasan waktu. Paling satu tempat kita hanya diberikan waktu sampai 2 jam. Habis itu kita harus pindah ke tempat yang lain. Iya nih, uang cash kita mulai menipis dan ternyata di sini nggak setiap rest area punya mesin ATM. Kita sempat kerepotan nih nyari mesin ATM.
lagi ngambil uang deh. Ini akhirnya kita ketemu ATM di wilayah Kapadokia. Sebelumnya kita sempat nyaris kehabisan cash. Di sini nggak semua toko bisa bayar lewat debit. Ini jadi pelajaran berharga banget nih untuk kami. Ini sekaligus akhir dari video kami kali ini. Nanti kita akan kembali menceritakan pengalaman kami selama di Turki dan umroh. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.